kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah. Tepatnya sekarang itu adalah 22 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Berkenaan dengan bulan Dzulqa'dah, bulan yang memiliki banyak keutamaan. Pertama, bulan Dzulqa'dah itu sendiri merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram, yaitu bulan yang suci yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan ini seseorang diharamkan untuk melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang tidak disenangi Allah, sebab kemudian kalau melakukan di bulan ini bisa berlipat ganda dosanya. Sebaliknya bagi mereka yang mampu menghadirkan diri dengan perilaku terbaik, dengan amalan-amalan yang diperintahkan Allah, maka Allah pun hadirkan berlipat ganda pahala kebaikannya. Berkenaan dengan bulan Dzulqa'dah sebagai bulan haram, kita bisa mengacunya kepada salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran adalah 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika dia Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Menurut para ulama, bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah dari 3 bulan yang berurutan itu yaitu bulan Rajab. Maka bulan Dzulhijjah menjadi istimewa karena merupakan salah satu daripada bulan haram. Selanjutnya keistimewaan bulan Rajab juga tampak, maksud kami keistimewaan bulan Dzulhijjah itu tampak ketika bulan Dzulhijjah ini dijadikan sebagai bulan-bulan di mana orang biasanya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 dijelaskan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu waktunya, bulan-bulannya adalah sudah dimaklumi, yaitu biasanya orang melaksanakan ibadah haji rangkaiannya sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Akan tapi tidak sebagaimana biasanya yang kita temuin di bulan-bulan Dzulhijjah, karena 2 tahun belakangan ini, karena kita masih mengalami masa pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia, maka pada tahun ini pula dengan sebagaimana edaran dari pemerintah Arab Saudi, ada pembatasan-pembatasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Kita yang di tanah air tentu tidak dapat melaksanakannya karena ketetapan dari pemerintah Arab Saudi menyatakan hanya warga Arab Saudi dan ekspatriat yang mukim di sana saja yang bisa melaksanakan ibadah haji, dan dibatasi kuotanya hanya 60.000 kuota saja. Berkenaan dengan kegagalan untuk melaksanakan ibadah haji, saya teringat dengan sebuah kisah ini berkenaan dengan Abdullah bin Mubarak. Kisah ini diceritakan dalam kitab An-Nawadhir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salama Al-Qulyubi. Dikisahkan dalam kitab tersebut bahwa satu ketika Ahmad bin Mubarak, seorang ulama zuhud, ingin melaksanakan ibadah haji sebagai ketentuan daripada pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Namun ketika ia sampai ke kota Kufah, ternyata perjalanan hajinya terhenti untuk beberapa lama, sampai kemudian waktu haji berlalu dan kemudian ia gagal untuk melaksanakan ibadah haji. Apa yang membuat Abdullah bin Mubarak kemudian kehilangan kesempatan pada waktu itu untuk melaksanakan ibadah haji? Ternyata ketika dia sampai di kota Kufah,
dia melihat ada seorang perempuan, yang perempuan itu makan tapi dia memakan sesuatu yang tidak layak atau tidak sebagaimana makanan manusia biasa, yaitu dia memakan bangkai itik. Dan anehnya dia memakan bangkai itik ini juga membawa keluarganya, anak-anaknya. Maka Abdullah bin Mubarak yang melihat kejadian tersebut menegurnya berkali-kali, bahkan memberikan nasihat bahwa bangkai itik itu adalah sesuatu yang diharamkan, kemudian dia najis, dan kalau dikonsumsi tentu akan berakibat buruk terhadap kesehatan. Tapi kemudian apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, dinasihatkan, ini tidak digubris oleh perempuan itu. Bahkan dia kecenderungannya menyantap dengan lahapnya bangkai itik bersama dengan anak-anaknya. Sampai kemudian Abdullah bin Mubarak mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan dia keluarga ini memakan bangkai itik tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata memang dalam beberapa hari kehidupan mereka tidak menemukan makanan satupun yang bisa dimakan kecuali bangkai itik itu saja yang kemudian yang bisa mereka konsumsi sebagai bagian dari upaya mempertahankan kehidupannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melihat atau mendengar serta hasil daripada apa yang dilihat dari Abdullah bin Mubarak dan diteliti ini membuat hati Abdullah bin Mubarak menjadi sedih. Maka dia memutuskan, karena memiliki nilai kemanusiaan, dia memutuskan untuk mensedekahkan keledai tunggangannya sekaligus bekal perjalanan hajinya beserta pakaian-pakaiannya kepada perempuan tersebut dan keluarganya. Kemudian persoalan yang timbul kemudian adalah ketika seluruh fasilitas yang digunakannya untuk berangkat haji disedekahkan, justru Abdullah bin Mubarak tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga dia begitu cukup lama menunggu di kota Kufah sampai akhirnya waktu-waktu haji pun berlalu dan pada tahun itu ia gagal untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika dia kembali pulang ke kampung halamannya, dia disambut begitu dengan meriah bagi penduduk di kampungnya, seolah-olah dia baru saja pulang dari melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Maka Abdullah bin Mubarak dalam keadaan malu dan protes kepada orang-orang yang menyambutnya, menyatakan bahwa dia tahun ini gagal haji. Dia mengatakan, sesungguhnya saya pada tahun ini tidak melaksanakan haji, supaya mereka meyakini bahwa memang keadaannya tidak sebagaimana yang mereka anggap. Namun demikian, di sela-sela klarifikasi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak terkait dengan keadaannya, tiba-tiba ada beberapa orang yang teman sekampung Abdullah bin Mubarak yang dia juga melaksanakan haji di tahun yang sama. Maka mereka ini yang memberikan testimoni atau kesaksian bahwa Abdullah bin Mubarak telah melaksanakan ibadah haji bersama kami, katanya. Bahkan Abdullah bin Mubarak membantu kami dalam membawakan perbekalan, dalam mencarikan minuman, termasuk membeli barang-barang yang bisa dibawa pulang. Maka semakin heranlah Abdullah bin Mubarak dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sekampungnya yang melaksanakan ibadah haji, sementara dia menyadari dirinya tidak melaksanakan haji sedikit pun karena dia tertahan di kota Kufah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian pada satu malam Abdullah bin Mubarak ketika dalam tidurnya diberikan mimpi. Dalam mimpinya itu ada suara yang menyatakan, "Hai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat yang menyerupaimu untuk menggantikanmu melaksanakan ibadah haji tahun ini." Maka disinilah kemudian Abdullah bin Mubarak mengetahui bahwa apa yang diucapkan oleh temannya adalah sesuai dengan apa yang ada dalam mimpinya, sehingga seolah-olah dia berada sama mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah telah menunjukkan rahmatnya dengan menerima atau memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang gemar untuk bersedekah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak
adalah prioritas dalam ibadah. Haji adalah ibadah dan sedekah adalah ibadah. Namun demikian Abdullah bin Mubarak pada waktu itu lebih memilih untuk beribadah dengan cara bersedekah, karena menurut dia sedekahnya lah yang lebih dibutuhkan pada waktu itu. Abdullah bin Mubarak dalam hal ini tidak sedang meremehkan ibadah haji, tetapi ia mendahulukan apa yang menjadi prioritas dalam ibadah yang ia kerjakan. Ia dalam hal ini mengatasi permasalahan yang paling penting yang dihadapin pada waktu itu, dan permasalahan mendesak terkait dengan kehidupan seseorang, di mana dia berupaya agar menolong orang lain agar tidak dalam keadaan binasa tentunya. Maka dia beranggapan kalau toh seandainya dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji di tahun itu, dengan segala upaya dia bisa mengupayakan diri pada tahun-tahun berikutnya untuk melaksanakan ibadah haji. Perbuatan Abdullah bin Mubarak ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan al-muta'addi afdalu minal qasir, bahwasannya ibadah sosial itu lebih utama ketimbang daripada ibadah individual. Kaidah ini tentu tidak berbicara berkaitan dengan mana yang penting dan mana yang tidak penting, tetapi kaidah ini berbicara terkait dengan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Maka kalau kita berbicara masalah kaidah ini berarti berbicara terkait dengan al-fiqhul aulawi, fikih prioritas. Biasanya di antara ibadah-ibadah yang ada dalam urgensi ibadah itu sendiri bervariasi. Ada satu yang lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Sebagaimana orang ketika memilih sesuatu yang mudaratnya lebih kecil di samping dengan mudarat yang lebih besar, sebagaimana kaidah usul menyatakan darul mafasidu muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kemafsadatan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Abdullah bin Mubarak ini memberikan paling tidak dua pelajaran bagi kita sekalian. Yang pertama, bahwa ketika kita dalam keadaan sulit, misalnya tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka kita tidak perlu terlalu larut dalam kesedihan ketika kita belum mampu untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, baik karena ketidakmampuan itu karena keterbatasan ekonomi ataupun karena memang halangan lainnya, sebagaimana yang kita alami saat ini, yaitu di mana ada pembatasan kuota ibadah haji karena terkait dengan masa pandemi. Selain memikirkan bagaimana pemenuhan kewajiban untuk ibadah, seseorang juga harus memikirkan mana prioritasnya dalam ibadah yang dia kerjakan. Karena itulah kemudian dalam Islam ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan saja. Islam tentunya tidak pernah mewajibkan kepada mereka untuk berhaji orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, apalagi dia dalam mengatasi kebutuhan nafkah seharian aja dia dalam keadaan sulit. Begitupun Islam tidak memaksakan diri seseorang agar dia untuk berangkat haji dengan cara menjual seluruh aset-aset yang ia miliki, rumah, sawah, yang tentu itu akan menyebabkan kesulitan hidupnya ketika nanti dia pulang daripada haji karena tidak ada pekerjaan yang bisa ia kerjakan karena sudah dijual semuanya. Meski demikian kemudian para pendengar sekalian, ibadah haji adalah sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan, bisa kita usahakan, karena ibadah haji adalah di antara rukun iman yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita seperti sholat, puasa maupun zakat. Maka bila masuk kategori mampu, dalam arti mampu dari segi fisik, ekonomi, termasuk kemampuan dan yang lainnya seperti keamanan, termasuk aman daripada berbagai macam ancaman penyakit, maka seseorang itu wajib menunaikan ibadah haji tanpa menunda-nundanya. Kewajiban adalah tetap bersifat kewajiban meskipun kita harus memilih
beberapa kewajiban yang menjadi prioritas dalam situasi tertentu. Berkenaan dengan kewajiban haji itu sendiri, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 97. Kemudian para pendengar sekalian, yang pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Mubarak, yaitu Abdullah bin Mubarak telah melaksanakan al-birru. Al-birru maknanya adalah kebajikan yang memang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia menyedekahkan sesuatu yang memang paling dia butuhkan pada waktu itu dan paling dia cintai, yaitu agar ia bisa melaksanakan ibadah haji. Akan tapi ia sedekahkan. Al-Quran menyebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang paripurna atau yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mendermakan sebagian daripada hartamu yang kamu cintai. Quran surat Al-Imran ayat 92. Al-Imran ini derivasinya berasal dari kata barro yabirru, yang berarti berbuat baik ataupun patuh. Maka dari kata ini pula kemudian terbentuk istilah mabrur. Jadi haji yang mabrur itu bukan semata-mata soal haji yang bisa melaksanakan rukun dan wajibnya haji beserta teknis-teknis haji semata, tetapi juga bagaimana haji mabrur itu, yaitu haji yang membentuk pribadi yang albar, yaitu yang memiliki kebajikan secara sosial. Pemilik haji, predikat haji mabrur, tidak hanya meningkat ibadahnya, melainkan juga meningkat kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar dia yang dia hadapin. Maka orientasi haji mabrur itu tidak hanya mengorientasikan dirinya kepada kesolehan ritual belaka, membangun hubungan yang baik kepada Allah semata, tapi dia juga mampu membangun nilai-nilai kesolehan secara sosial, yaitu membangun hubungan yang harmonis, yang baik, bahkan kepedulian terhadap mereka yang ada di sekitar lingkungannya. Artinya kemudian secara substansi haji mabrur itu terletak kepada akhlaknya, dan karenanya tidak heran kemudian ketika Abdullah bin Mubarak mendapat kemuliaan meskipun ia belum melaksanakan ibadah haji, karena apa yang ia lakukan adalah bagian daripada akhlak, nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang tinggi yang ia hadirkan dalam kehidupannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orientasi dari haji yang mabrur itu adalah tidak sekedar berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan keislaman saja, tapi menghasilkan nilai-nilai keihsanan dalam perilakunya sehari-hari. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan, salat, puasa, zakat, harusnya tidak berhenti kepada nilai keislaman dan keislaman dan keimanan saja. Akan tapi dari ibadah-ibadah itu lahir muncul nilai-nilai keihsanan, membangun kepedulian, bahkan dari ibadah yang dilaksanakan membangun sikap dan perilaku yang mampu membangun kehidupan yang lebih baik bagi sesamanya. Nah, inilah yang diharapkan dari setiap ibadah yang dikerjakan dari umat Islam, bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai kebaikan, yang kebaikan itu berorientasi tidak hanya kebaikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, hubungan hablum minallah, tapi juga bisa dari hubungan yang dekat kepada Allah itu menjadi buah hasil yang membangun hubungan yang baik dengan sesamanya atau sama manusia, sama makhluk Allah, hablum minan nas. Dan ini yang diharapkan dari setiap apa yang dikerjakan dalam ibadah yang dilaksanakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kisah hikmah dari Abdullah bin Mubarak yang gagal melaksanakan haji, tapi dia mendapatkan kebaikan dan kemuliaan sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita suatu saat
bisa terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji, dan kemudian kita mendapatkan predikat haji yang mabrur, yang membangun nilai kedekatan kepada Allah dan kepedulian terhadap sesamanya ketika pulang dari melaksanakan ibadah haji. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.